Nah yang anehnya itu pas dia nggak bisa nafas, itu tabung oksigennya nggak bisa dipakai dong. Pokoknya nggak bisa dipakai. Akhirnya gua yang turun tangan sendiri loh, bayangin gua turun tangan sendiri. Jadi ada tabungnya itu, inian oksigennya harus dibuka tuh. Jadi gua buka nggak bisa. Terus gua cari lagi, ini dalam keadaan si almarhumah udah susah banget nafasnya. Gua ke sebelah lagi, ruangan sebelah nyari yang kepala oksigen itu harus gua buka sendiri tuh. Akhirnya bisa, udah ini kepake lah. Dari situ udah kebaca, wah ini kok kayak diinin banget, kayak diribetin banget gitu. Akhirnya gue ketemu sama dokternya lagi, coba saya minta hasil ronsennya. Nah datanglah dokternya, saya kasih dokternya kan, ini dok ronsennya, dilihat kan sama kondisi almarhumah. Wah kayaknya almarhumah ini harus dioperasi katanya. Saya lihat ini di bawah paru-parunya ada kayak angin gitu katanya, jadi harus dibelek, dioperasi. Nah saya kan udah mikir, wah kalau berhubungan dengan operasi ini, wah saya kayak ada takut gitu loh. Nah akhirnya gimana ya dok, ini emang harus udah jalannya harus dioperasi? Iya harus dioperasi. Akhirnya komunikasi lah sama keluarga yang dokter juga, dokter di situ juga. Nah kebetulan ahli bedah juga kan. Nah dikasih pemahaman lah, katanya, nah itu istrimu harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi, mau 1 truk oksigen pun dipakai sama istrimu itu nggak bakalan bisa sembuh katanya. Nah akhirnya ya udahlah kalau kayak gitu kan, itu udah jalan pilihan, soalnya istrinya udah nggak bisa nafas, udah gitu. Saya udah mikir, wah ini istri saya udah nggak terselamatkan kan. Ya udah saya bilang sama dokternya, ya udah dok, nggak apa-apa, udah dikasih tanda tangan kan. Udah ada feeling kayak gitu? Iya udah feeling, wah kayaknya maksudnya ngeliat kondisinya gitu? Ngeliat kondisinya, wah kayaknya udah nggak ini nih. Nah akhirnya gua juga tuh yang dorong ke ruang operasi. Nah tiba-tiba di dalam ruang operasi, wah istri gua udah kelihatan parah banget, udah ke atas matanya udah nggak bisa nafas. Gua bilang, wah kayaknya meninggal istri gua. Akhirnya gue dipanggil tuh keluar sama dokternya, keluarga Taufani Sarah, ya saya dok, ini jadi kita udah mau operasi nih. Saya minta doanya aja, keluarga minta doanya semoga almarhumah ini bisa kita selamatkan, karena kalau kita lihat kondisinya itu udah tipis banget. Wah gue bilang bener nih, kayaknya udah nggak terselamatkan dengan kondisi yang tadi ya. Udah kemana-mana lah pikiran gue, udah mikirin Syakila ini. Gimana nih kalau si almarhumah nggak ada kan, udah mikir ke situ-situ lah. Nah akhirnya dokternya datang kan, wah gue udah deg-degan tuh pas dokternya, dia keluarga Taufani Sahara. Dia iya dok, gimana dok? Oh jadi alhamdulillah kita bisa operasinya almarhumah berjalan lancar. Sekarang istri bapak ada di ruang ICU katanya kayak gitu. Udah gue langsung dibawa ke situ kan, gue lihat almarhumah udah bangun lagi, udah ini enak pernafasannya. Tapi udah ada selang di sini keluar. Nah sampai di situ dia langsung cerita tuh, ternyata pada saat dioperasi itu dia mati suri. Sebenarnya gue nggak pernah posting nih, sebenarnya ada videonya cuman nggak gue posting kan, karena privasi banget itu. Dia cerita tuh, tiba-tiba cerita kan, tadi tuh aku dibawa ke suatu tempat katanya. Iya, terus aku bilang bentar, aku nge-record kan, nge-record tuh. Nah iya gimana yang coba cerita. Iya aku dibawa ke suatu tempat tadi tuh, aku melihat orang kayak disiksa gitu. Nah tiba-tiba aku ditusuk dari belakang tuh, diangkat. Nah kamu lihat nih orang katanya semua nih, kamu lihat orang di sini nih. Kira-kira kamu pilih yang mana nih? Kamu pilih ini enggak nih? Bilang enggak. Terus dibanting lagi ke bawah almarhumah itu. Nah setelah dibanting, dia ngerasa sakit banget kan. Tiba-tiba dia kayak berpindah tempat gitu. Nah katanya berpindah tempat, dibilang, dilihat tuh, ini tempatnya tuh indah banget, bagus banget katanya, bagus banget. Nah kamu lihat ini tempat, gimana? Kamu suka nggak tempat ini? Iya suka. Pokoknya dia kayak takut-takutan gitu kan. Dilihatnya bagus banget pokoknya. Ini tempat kedua nih? Iya tempat kedua nih. Setelah tempat yang serem itu kan diperlihatkan. Nah terus ditanya lah, kamu pilih yang mana? Pilih tempat yang pertama, tempat yang sekarang? Begitu. Nah terus dibilang almarhumah ini, dibilangnya
Saya nggak pilih yang dua-duanya, saya mau pilih kembali katanya. Soalnya saya punya anak yang saya harus besarkan, saya punya suami yang harus saya jaga kayak gitu kan. Nah, akhirnya, pada saat dia ngomong kayak gitu, akhirnya dia kebuka itu matanya pada saat setelah operasi. Nah, itu dia tiba-tiba kebuka, akhirnya sadar kan. Nah, ternyata almarhumah itu waktu nggak bisa nafas udah ngerasa kayak orang mati. Nah, ternyata almarhumnya mati suri. Jadi dia dibawa ke tempat itu, dia kayak mimpi, benar-benar diperlihatkan. Nah, pada akhirnya ada dokternya di situ yang bilang, Mas, minta tolong jangan kalau diajak ngobrol dulu, soalnya habis operasi gitu. Nah, akhirnya ya udah disuruh inilah rehat si almarhumah. Nah, terus yang anehnya lagi pas sorenya pergantian, gua nggak ngerti itu dokter apa perawat gitu. Latihan jaga ya. Nah, si perawatnya tuh bilang, apa dokternya itu, dia bilang, Mas, coba saya lihat hasil ronsennya kayak gitu. Masih lihat kan ini Mas. Nah, yang gue bikin bingung ini, dia ngelihat hasil ronsen sama almarhumah, dia bilang kayak gini, ini istrinya Bapak umur berapa ya? Dia bilang kayak gitu. Ini istri saya udah umur 26 waktu itu kalau nggak salah ya, 26 tahun. Dia bingung kan, ini ibu sakit apa ya? Dia bilang kayak gitu loh. Ibu sakit apa? Iya, makanya gue bingung kan. Gue ngeliat dia, dalam hati gue langsung bilang gini, wah jangan-jangan ini salah nih dioperasi nih. Harusnya nggak harus operasi kan, dalam hati gue kayak gitu. Ini almarhumah sakit, ini ibu sakit apa ya? Udah langsung gitu dong, udah. Ya udah Bapak, mudah-mudahan istrinya ini ya bisa baikan lagi, bisa ini. Ya gue udah feeling udah nggak enak nih. Mungkin dokternya bingung juga, bilang ini sakit apa ya, tapi kok kondisinya kayak gini. Iya, karena memang kondisinya kayak gini almarhumah. Setelah ini siangnya kan pagi tuh operasi siang, mulai menurun sorenya tuh. Makanya dia bilang, mungkin dia maksudnya itu adalah ini kayaknya kondisi tidak terdeteksi medis kali. Mungkin sakitnya sakit non medis, gitu ya. Medis, karena dia harusnya makin bagus nih kondisinya. Kenapa dia mulai ngedrop nih? Tambah drop ya. Nah, almarhumah itu gue ingatnya dia bilangnya, di sini kok ketusuk-tusuk gitu kayak jarum di sininya nih. Di sini dibilang, gue ingat banget. Akhirnya keluarga juga inisiatif untuk panggil kayak Pak Ustadz lah, karena kita harus ngimbangin ya, ada medis sama ada dari apa yang namanya non medis ya, alternatif lah. Akhirnya kita manggil tuh orang-orang, udah di ruqyah waktu itu, sempat di ruqyah, sempat orang ininya juga bilang kita nggak boleh solusi sih, tapi memang ada sih sepertinya almarhumah ya ada sakit non medisnya ya. Ada sakit non medisnya kayak gitu. Nah, setelah itu udah diobatin, dan si almarhumnya makin parah malah, makin susah nafas, dia pakai oksigen tuh udah nggak bisa lah pakai si oksigen ini. Akhirnya si mamanya Kile ini harus pakai yang udah kayak komputer itu loh, yang lebih canggih lagi. Udah nggak sanggup kalau pakai yang tempel di itu, masukin di hidung itu udah nggak bisa. Nah, yang anehnya lagi pas dipakainya itu nggak berfungsi alatnya, padahal ini alat baru kata perawatnya. Itu benar-benar, udah panik ininya, wah kenapa ini nggak dipakai, sampai ditelepon dokternya, ini gimana dok, kok nggak bisa ya, bla bla sekali. Jadi kayak di film-film gitu loh, kayak kita dipersulit gitu untuk pakai alat-alat yang baru lagi agar si almarhumahnya ini makin kesiksa gitu. Seolah-olah nih usaha-usaha yang dilakukan ini kayak ada aja kendalanya. Iya, ada kendalanya kayak gitu. Nah, akhirnya, gue ingat itu sejam kemudian lah, itu baru si almarhumah bisa pakai alat itu. Dan itu udah kesiksa banget, dia ngerasa udah ketusuk sini. Gue ingat banget ketusuk sampai dia tuh kalau udah ngerasa nggak ini, udah pakai isyarat aja manggil ini, dia sampai bilang, ya panggilin itunya sakit ininya. Isyarat itu sakit banget, gue udah mikir, wah. Sampai dia bilang kayak gini, yang sedihnya itu dia bilang, kira-kira dokternya datang jam berapa ya? Karena kan udah tengah malam nih, udah sekitar. Dan lebih sedihnya lagi nih, mamanya si almarhumah ini lagi dalam masa perjalanan ke Makassar. Jadi pesawatnya itu sekitar jam 5 subuh.
subuh. Nyampe di Makassarnya itu sekitar jam 7 gitu. Nah akhirnya kondisi almarhum makin kritis. Iya makin kritis, udah makin parah lah. Akhirnya si dokter itu perawatnya ini biar nggak ngerasa sakit tuh disuntikin obat penenang, kayak obat tidur gitu loh. Nah sempat almarhumah bilang iya dulu sekali, ya udah suntikin kan, disuntikin tidur. Nah lama kelamaan ngerasa sakit lagi. Itu subuh ini. Nah udah gua sholat, minta doa, pokoknya gua minta doa gimana caranya. Gua udah kata si om gua juga yang di Jakarta ini bilangnya, udah kamu nanti ini bagi-bagi makanan. Kebetulan hari Jumat kan, ini tepat banget untuk disedekahin dari almarhumah. Diniatkan iya. Nah akhirnya, setelah sholat subuh dia udah ngerasa sakit terus nih. Sekarang padahal ini perjalanan mamanya udah berangkat udah di pesawat lah ya. Dia sambil pokoknya ditanya, mama udah di mana ya, kayak gitu. Mama udah di jalan ya, kamu harus kuat ya, pokoknya kamu harus ingat Akila. Ya begini dong ya, dokter jam berapa? Dokter datangnya sekitar jam 8. Gue bilang kayak gitu. Mungkin dia berharap banget dokternya datang kan, karena kondisinya dia makin parah. Akhirnya dia udah sakit terus, akhirnya mau disuntik lagi. Disuntik lagi kan nih, benar-benar dia waktu itu dibilangnya nggak usah, katanya nggak usah. Mungkin dia ngerasa takut atau gimana, nggak usah. Tapi tetap waktu itu disuntik karena biar dia nggak sakit kan. Nah akhirnya dia tidur lagi. Nah sekitar setengah 6 atau jam berapa itu, wah dia bangun udah kesakitan, nggak bisa nafas, udah parah lah. Kita kan bisa lihat tuh ininya berapa, nafasnya berapa, itu udah turun banget, udah ngedrop. Gue ingat banget suara itu, panggil, udah kayaknya udah mau pergi nih almarhumah kan. Sampai ya udah, gue sampai nuntun sahadat, nuntun terus kan. Itunya datang juga perawatnya, kayaknya wah ini kamu tuntun aja. Akhirnya si Akila dipanggil, dia udah boleh kan, orang nggak boleh masuk tuh. Pokoknya kata perawat panggil semua keluarga, kayaknya udah sakrat. Nah dipanggil lah semua tuh, dipanggil almarhumah, Akila sampai dipanggil. Nah dari situ Akila ngeliat mamanya yang pergi. Si dokter, dia ada di dalam? Ada, dipanggil, sampai nangis dia loh. Karena memang nggak ngeliat mamanya kan biasanya nenek masih sempet dimasukin ke rumah sakit itu. Nah akhirnya panggil semua, dokternya tiba-tiba datang, udah bantuin pernafasan, dituntun, diituin dadanya. Wah gua ngeliat itu udah nggak ada memang almarhumah, langsung semua tuh badannya kayak pucat gitu, putih kayak kuning gitu. Gue langsung mikirnya, gue tuh langsung gimana, gue mikirnya si Akila ini nih, wah anak gue gimana, sampai karena sedihnya banget para dokternya, susternya, perawatnya itu ngeliat Akila sampai pada nangis loh di situ. Karena gue langsung bilang, ini gimana dok, ini saya punya anak, gimana nasib anak saya kan, anak saya masih kecil banget gitu, ini gimana. Udah dia pada diam, pada giniin, pernafasannya udah nggak ada almarhumah. Itu udah langsung dokternya bilang, maaf ini udah nggak ada si almarhumah. Wah langsung gue telepon semua, dan yang kita tuh nggak ngabarin mamanya si almarhumah karena takutnya panik di jalan ya. Iya, jadi almarhumah itu kita bawa ke itu, durusin segala macam, kita bawa ke rumah keluarga. Kebetulan rumah sakit itu di belakang, persis belakang rumah kan, rumah keluarga. Kita bawa situ, dijemput. Si yang sedihnya itu karena mamanya almarhumnya nggak sempat ngeliat karena waktu itu memang juga harusnya hari sebelumnya mamanya almarhumah kan udah terbang. Tapi kendalanya lagi di KTP-nya kebetulan dibawa sama anaknya di Jakarta. Itu yang bikin kendala lagi, akhirnya nggak ketemu. Nah padahal si mamanya ini udah bawain, kan dia nitip tuh makanan kesukaannya kayak cumi, sambal gitu, udah dibawain dari Jakarta buat almarhumah yang cobain. Akhirnya dijemput. Nah sampailah mamanya almarhumah, dia sempat kaget, ini kok rame-rame gitu kan. Udah feelingnya udah almarhumah meninggal nih. Datang lari sampai ke dalam, udah itu udah pecah banget suasana, udah
udah sampai gue nggak tahu mau ngomong apa, intinya gue mikirin si Akilanya ini udah rame kayak gitu. Sampai akhirnya videonya yang dia nangis itu ya. Nah itu beda lagi pas udah di mana tuh? Itu di Pinrang. Oh, udah di Pinrang. Nah, kan itu masih di Makassar kemarin kan. Oh iya. Pokoknya udah telepon, udah kita bawa ke Pinrang. Nah adalah kejadian, memang Akila ini udah ngerasanya tuh udah merasa kehilangan, karena kenapa ini mama sih nggak bangun-bangun. Biasanya ceria kan sepanjang hidup almarhum ini benar-benar si Akila itu dijaga banget. Maksudnya dimanjain, pokoknya benar-benar almarhumah itu seorang ibu yang benar-benar sayang banget sama anaknya. Nah akhirnya almarhum dibawa ke Pinrang tuh. Nah ke Pinrang, nah pada momen Akila itu pengen meluk mamanya, suruh bangun kayak gitu, nangis. Nah akhirnya gue ini tujuannya nge-record itu buat momennya Akila aja, buat kenangan di masa akan datang kan. Oke. Nah tiba-tiba gue nge-record, emang benar-benar sedih banget. Gue sampai nge-recordnya tuh nangis juga. Karena dia tuh minta mamanya dibangunin tapi nggak bangun kan. Mungkin dia pengen nenen, dikasih dot juga nggak mau. Nah waktu itu nggak gue upload sih, 3 hari setelah mamanya itu dimakamin baru gue upload. Lu pertama upload di mana? IG apa Facebook? Di Facebook pertama kali banget itu Facebook, gue inget banget. Nah di Facebook itu gue upload, beberapa jam kemudian tiba-tiba tuh notif nggak berhenti. Gue bilang kenapa ini, error kali handphone gue ya? Jadi notif itu masuk terus per detik, teng bunyi terus kan. Ini kenapa? Gue lihat, ini kok banyak komen gitu. Terus banyak yang bagikan juga. Reshare lagi ya? Iya, di share kan sama orang-orang. Wah ini akhirnya gue matiin notifnya karena udah mengganggu ya? Iya mengganggu banget, nggak hilang-hilang, rame viral tuh. Mulai masuk di Instagram ya, media online ya? Iya media online itu mulai diangkat sama akun publik kan. Media online di Instagram tuh mulai, Facebook udah kesebar, lama-kelamaan datang lah orang-orang TV. Iya masuk TV juga gue lihat. Iya masuk TV, ini udah viral lah di situ. Maksudnya banyak warga Indonesia yang dibikin sedih memang kan. Memang momennya itu maksudnya dari situ kita lihat batin anak sama seorang ibu itu memang benar-benar dekat gitu. Memang ini buktinya dari Akila kita bisa ngelihat anak seusia kayak gitu kok udah ngerti banget gitu, padahal umurnya masih setahun lebih kan. Kok bisa nalurinya tuh sedekat itu kan, kalau mau dipikir-pikir sih. Karena masih bayi banget. Berapa minggu kemudian banyak orang lah yang minta papanya Akila minta dong kesehari-hariannya Akila. Banyak yang pengen tahu ya? Pengen tahu. Akhirnya dari situ gue bikin lah kayak IG, Facebook, semua sosial media, termasuk lu bikinin YouTube ya. Gue sedih karena waktu itu gue nggak ngerti bikin YouTube. Karena lu yang lebih pengalaman di YouTube, akhirnya dibikinin lah. Nah dari situ kita upload kesehari-harian, alhamdulillah banyak pengikutnya, banyak yang sayang sama Akila. Sampai gue berpikir kayaknya gue harus bikin lah momennya, gue harus bikin si Akilanya ini lebih banyak dikenal sama orang, lebih banyak yang doakan, agar di kemudian hari itu Akila ya walaupun tanpa seorang ibu dia merasa senang karena banyak yang sayang sama dia. Seenggaknya dia lebih dikenal, dia kesedihannya itu bisa tertutupi dengan banyak orang yang sayang sama dia, banyak yang kenal sama banyak dia. yang doain juga ya. Alhamdulillah. Nah alhamdulillah pencapaian sampai sini tuh meskipun mungkin ada 1-2 orang yang komen kalau lu ngapain sih kayak gini dikontenin, atau menjual kesedihan, atau apa. Menurut lu gimana? Menurut gua sih ya itu sih ya namanya netizen ya. Ada yang komennya. Pasti ada, mau sebaik apapun itu kontennya, apapun itu pasti ada aja yang nggak suka. Sebenarnya sih tujuan gue itu sebenarnya buat jadiin kenangan untuk Akila ke depannya. Kalaupun toh si Akila dapat penghasilan dari situ kan itu buat dia juga kan? Dia juga tabungan untuk di kemudian hari kan. Ya selagi misalnya kalau dibikinin konten dia nggak dipaksain gitu. Nggak dipaksain, benar. Saya nggak pernah memaksain Akila ya. Kalian bisa lihat juga Akila ya, kalau bikin video ya itu dia antusias dia sendiri. Alhamdulillah juga kesini-sini kalaupun ada penghasilan itu buat tabungannya si Akila di kemudian hari. Karena kan Akila kedepannya harus sekolah. Kalaupun dia banyak pengikut, banyak yang sayang sama Akila itu
nilai plus juga buat Akila di kemudian hari juga kan. Pasti dia senang dong, maksudnya ada yang kenal saya kemana nih, ada yang kenal, ada yang sayang. Banyak yang sayang jadinya kan, banyak yang doain. Banyak yang doain. Lagi gue pikir juga kayak ya seperti lo bilang tadi, orang kan dulu bikin album kenangan foto kan. Nah sekarang kan orang bikin kayak video dalam bentuk video. Apapun itu misalnya dia momennya dia ke kuburan, ya memang dia waktunya ke kuburan. Benar. Momen tuh misalnya mau lebaran atau pada saat dia kangen kali ya. Iya, kalau dia sebut-sebut itu biasanya gue memang langsung abadikan pakai handphone. Misalkan ini kangen, ini mau ke makam mama, ke rumah mama, dia kan taunya rumah ke rumah, ya udah langsung gue anterin karena ya gue ngejaga ininya dia, perasaannya kan. Kalau misalkan gue tunda-tunda kan pasti dia ada rasa kesedihan gitu. Seenggaknya kalau dia main ke rumah mamahnya itu dia terobati lah ya, walaupun dia nggak langsung melihat. Kalaupun juga misalnya dibilang mau menjual kesedihan, ya bikin aja konten kuburan terus. Iya, bikin aja. Kan gue banyak tuh di situ konten-konten kesehariannya Akila, gue bikin kayak cerita pendek untuk kenangan ke depannya Akila kan. Kan itu sebenarnya bukan kesedihan melulu kan, kayak gitu. Dan kalaupun ada yang kesedihan ya emang itu naturalnya begitu. Iya, naturalnya kayak gitu. Kayak kemarin kan tiba-tiba viral lagi tuh yang Akila ke makam mamanya yang bawa buah-buahan, bawain baju itu kan dari dianya juga. Itu momen juga kan. Sebelum-sebelumnya gua nggak ada video-video kayak gitu juga. Sempet juga nggak gua nge-record, kan banyak juga gua ke makam mamanya tapi gua nggak ngerekam. Dan itu banyak momen-momen juga ya kalau gua mau menjual kesedihan itu ya itu pasti bikin mewek orang juga. Karena ya tahu sendiri Akila kalau ke makam tuh ya kayak gitu. Kita lihat dengan kepolosannya dia kayak gitu. Kemarin sempat kayak YouTube-nya itu udah mulai turun kan penontonnya ya, karena gue emang udah kebiasaan bikinin dia video keseharian, walaupun itu turun ya gue upload aja. Kalau misalkan gue berpikirnya duit ya pasti gue udah ngedrop dong, udah malas bikin video. Tapi ini karena memang gue pengen buat momennya Akila pada saat dia sampai gede, nanti dia bisa ngeliat momennya dia pada saat kecil, akhirnya gua tetap upload aja kayak gitu. Lagian mungkin kalau dia udah gede dia nggak mau bikin video ya terserah dia. Nanti kalau misalkan pun dia udah gede ya gua serahin itu untuk dianya kan, untuk dia ngelanjutin lagi. Karena kan sekarang zamannya udah zaman digital, bukan di zaman kita lagi yang mungkin dulu tuh cuman bisa ngeliat foto doang atau gimana. Kalau ini kan kita udah dikasih wadah untuk naruh kenangan video di salah satu kayak YouTube lah, Facebook kayak gitu. Jadi dia nanti suatu saat besar bisa ngeliat videonya dia kan. Saya kayak gini, banyak yang sayang, banyak. Itu lu lihat aja semua komen-komen di YouTube itu doa semua, support Akila, support, dukung sampai 1 juta subscriber, yang pintar ya banyak yang doain. Jadi kayak lebih banyak positifnya sih gue lihat daripada yang negatif-negatif.